Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Strategi Algoritma kami. Eh, saya Relan Wiryadi sebagai host pada episode kali ini. Hari ini kita akan membahas algoritma yang banyak digunakan dalam komputasi aplikasi modern. Jadi jenis atau nama algoritma ini adalah algoritma backtracking. Bersama saya sudah hadir narasumber kita, Saudara Aang. Halo Aang, apa kabar? Alhamdulillah, baik, terima kasih. Senang bisa berbagi di dalam podcast kali ini. Oke, kalau begitu mari kita mulai saja pembahasannya. Baik, Oke. kita lanjut. Oke, jadi di era sekarang ini banyak sistem yang berjalan dan bekerja di latar belakang layar. Jadi menggunakan algoritma untuk memecahkan suatu masalah dengan cepat dan tepat gitu, terutama algoritma backtracking yang sangat dibutuhkan dan sangat bermanfaat dalam semua case-case yang ada gitu. Nah, jadi backtracking ini adalah salah satu metode pencarian solusi yang cukup akurat atau fleksibel dan juga sering digunakan dalam berbagai kasus-kasus di komputasi modern gitu. Nah, melalui podcast kita hari ini, kita akan membahas prinsip, kemudian cara kerja terkait algoritma backtracking dan penerapannya pada aplikasi dan game yang biasa digunakan di generasi saat ini. Oke, Ang, menurut pembahasan tadi bisa jelaskan secara sederhana terkait algoritma backtracking itu seperti apa? Tentu, backtracking adalah sebuah algoritma yang bekerja dengan mencoba solusi terlebih dahulu. Namun, jika solusi tersebut tidak sesuai atau tidak memungkinkan untuk diteruskan, maka algoritma itu akan mundur ke langkah sebelumnya untuk mencoba pilihan lain. Konsepnya adalah coba, cek, jika salah kembali. Gitu. Jadi seolah-olah kita mencari jalan, kemudian mundur jika jalan tersebut buntu ya. Betul, backtracking sangat efektif untuk beberapa masalah yang punya banyak kombinasi karena algoritma ini mengeksplorasi semua kemungkinan secara sistematis. Oke, Ang, agar lebih relevan dalam kehidupan mahasiswa dan Gen Z, Ya, mari kita ambil contohnya dari game gitu. ya. Terus sekarang ini kan banyak sekali ya permainan atau game seperti open world dan juga MOBA gitu. Ya. Nah, contohnya itu kan ada Mobile Legends, kemudian Genshin Impact, kemudian Free Fire dan juga Roblox. Nah, mereka itu kan menggunakan sistem pencarian rute. Nah, bagaimana sih backtracking bekerja dalam konteks tersebut gitu? Bisa dijelaskan kan? Baik, di dalam game-game tersebut, karakter sering harus mencari jalur yang paling efektif untuk bergerak. Contohnya atau misalnya dalam game Mobile Legends, ketika assassin melakukan rotasi untuk ganking, algoritma backtracking ini dapat digunakan untuk mencoba berbagai jalur. Jika jalur tersebut terlalu panjang, berbahaya atau membuat karakter mudah terdeteksi, maka algoritma ini akan kembali dan mencoba jalur lain. Oh, oke. Jadi sistem ini mencoba banyak rute ya, kemudian menolak jalur yang memang tidak efisien gitu. Betul. Yang sama juga digunakan di beberapa game open world seperti Genshin Impact. Saat menemukan rute tercepat menuju titik misi, karakter akan mencoba beberapa jalur virtual, menilai hambatan, kemudian memilih jalur terbaik. Oh, oke. Jadi mungkin dari sistem lebih merekomendasikan rute tercepat mungkin ya? Iya, betul. Oke, Ang, kita lanjut. Nah, di tantangan dan optimasi tentu ada banyak tantangan ya dalam penerapan backtracking ya. Nah, untuk tantangan dan optimasinya boleh dijelaskan, Ang? Menurut Ang pribadi itu gimana gitu? Baik, betul. Tantangan terbesar adalah jumlah kemungkinan jalur yang sangat besar. Jika percabangan terlalu banyak, maka proses pencarian bisa terlalu lama. Namun, kita bisa mengoptimalkannya dengan beberapa cara. Misalnya, yang pertama itu ada pruning, yaitu memotong jalur yang jelas tidak mungkin benar. Yang kedua, kemudian ada
heuristik, yaitu memilih langkah dengan peluang terbaik terlebih dahulu. Kemudian yang langkah ketiga atau yang terakhir itu adalah dengan validasi cepat, yaitu mengecek kesalahan sejak awal. Hmm, Nah, mungkin begitu. oke. Eh, jadi dengan cara itu proses akan jauh lebih efisien mungkin ya? Iya, tepat sekali Hmm, menurut saya pribadi. iya iya, oke. Kemudian tips untuk mahasiswa nih dari Aang sendiri gitu. Ya. eh, apa sih tips untuk mereka-mereka gitu atau mahasiswa gitu yang ingin memahami algoritma backtracking gitu? Bisa di-share Ang tipsnya mungkin? Baik. Mungkin yang pertama itu adalah mempelajari contoh sederhana seperti dalam pajal atau pencarian jalur dasar. Yang kedua itu mencoba buat diagram atau catatan langkah, itu sangat membantu untuk memahami alurnya. Kemudian yang ketiga, sering-sering berlatih menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kombinasi atau jalur. Oke, oke. Oke, mungkin untuk podcast kali ini dapat saya simpulkan gitu. Jadi intinya backtracking ini adalah algoritma yang bekerja untuk mengeksplorasi gitu berbagai kemungkinan secara terstruktur. Kemudian algoritma ini sangat relevan bagi aplikasi modern dan komputasi saat ini, baik itu dalam aplikasi ataupun game. Seperti Mobile Legends, Genshin Impact, dan lain-lainnya sebagai pencarian rute gitu. Kemudian tantangan dari algoritma ini, contohnya ruang pencarian yang sangat besar. Kemudian walaupun begitu ya bisa diatasi dengan pruning ataupun heuristik gitu. Kemudian untuk tips buat menguasai algoritma ini mungkin teman-teman bisa sering latihan rutin dan memahami alur-alur baik itu contohnya ya alur maju mundur gitu dan membantu memperdalam pemahaman dalam sisi algoritma backtracking melalui case yang memang sering ada di game gitu kan. Misalkan teman-teman sering main game Mobile Legends dan Genshin Impact, kalian bisa memahami cara kerjanya dari situ dan kalian bisa mencari atau mengeksplorasinya di media-media yang banyak beredar gitu. Kemudian paling itu sih yang bisa kami sampaikan gitu dalam pertemuan kali ini. Terima kasih Ang atas penjelasannya gitu Ya. dan terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah menyimak gitu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kita pada podcast kali ini. Uh, Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Sampai bertemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.